Hello everybody, how are you? Welcome to Kangguru Excellent Channel. Pagi hari ini kita kedatangan orang yang sangat penting di negara kita. Sering lalu lalang ke istana, sering ketemu Pak Jokowi dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat sebenarnya ada cerita-cerita di balik semua itu. Mari kita sambut Profesor Dr. Suyatno, MPD. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Lama kita nggak ketemu ini kan? Iya, lama nggak ketemu. Ya, kapan terakhir kita ketemu, Prof? Ya, berapa tahun ya? Wah, lama ini sama pakarnya Winsa ini. waktu itu kan kita menjadi tenaga ahli di Babat itu di hotel sama-sama, gitu. Nah terus gimana itu? Proses selanjutnya, jenengan kan mampir ke Excellent lewat saja, gitu, belum sampai keliling-keliling gitu kan. Saya harapkan nanti itu bisa keliling-keliling gitu kan ke Excellent Children. Ini nunggu Pak Mutarom yang bergerak ini. Iya, aku kaget sekali, Prof. Ini ceritanya bagaimana? Berangkat sama-sama sebagai dari Babat ya, Babat ke Diorjo sebagai tenaga ahli. Tapi kok melejitnya luar biasa, ceritanya bagaimana itu? Ya, kita kan harus punya prinsip mengalir, flow, mengalir. Nah, mengalir itu kan nanti akan ditertawakan sungai jika mengalirnya tidak tambah besar. Jadi kan sumber air itu pasti kecil. Ketika dia mengalir jadi besar sampai ke laut dia besar, bisa dilayari oleh perahu, bisa untuk renang siapapun. Jadi yang namanya flow itu harus membesar. Itu saja sederhana prinsipnya. Filosofi yang luar biasa itu, coba pemirsa kepingin tahu ceritanya. Jenengan kabarnya itu memang dari lingkaran-lingkaran keluarga profesor atau bagaimana? Enggak, ya hanya menekuni ilmu yang sudah ada. Iya. Kan sebenarnya di kanan kiri kita itu banyak ilmu. Dari pepatah, dari kata majemuk, kalimat kata mutiara, kata bijak, itu kan ilmu, tinggal jalani saja. Ya kan? Iya. Nah, kalau kita mau jalani ya bisa. Contohnya prinsipnya Bung Karno, bunga melati itu tidak pernah mempropagandakan harumnya. Tetapi justru lingkungan itulah yang merasakan keharuman bunga melati itu. Nah, itu kan satu pelajaran kalau dielaborasi jadi modal kita untuk berkembang. Luar biasa. Itu aja, sederhana. Sangat menginspirasi jenengan itu. Ya. Jadi saya bisa merasakan ketika kebersamaan, ini luar biasa inspirasinya. Terus begini loh, Prof, saya ini kan melihat bagaimana anak-anak sekarang ini. Anak kecil 3 tahun itu sudah kecanduan itu dengan permainan-permainan teknologi yang bersifat game atau bersifat itu bahkan sampai pagi-pagi sekarang itu bagaimana ya itu kok bisa sampai begitu itu saat ini? Kira-kira bagaimana yang dilakukan orang-orang tua itu loh? Ini yang banyak pertanyaan ke Kang Guru itu begitu itu. Bagaimana menangani anak-anak yang semacam itu, Pak? 3 tahun itu nggak bisa lepas daripada Android loh itu. Efeknya kan, ya coba gimana, Prof? Kalau saya biarkan aja, Pak. Masa begitu? Nggak usah kita larang. Ya kan? Tetapi kita harus tahu bahwa Android itu adalah pusat digital. Sehingga kita perlu menambahkan menu-menu lain. Menu pelajaran, menu apa di HP itu. Lalu
orang tua masuk aja, ikuti mainannya, ikut bermain di situ. Suatu saat kalah, suatu saat menang, tapi maju berkelanjutan. Orang tua tinggal mengarahkan game mana yang bagus, game tidak yang bagus. Itu kan sama dengan kita kecil dulu musim roda pakai kelapa itu, kan semua orang buat. Sehari kita kecanduan main itu terus. Ingat nggak kalau kita pas pertama kali bisa renang, itu hampir tiap hari kita ke kolam renang, iya kan? Tapi akan mengalami titik kejenuhan. Itulah yang namanya budaya populer. Ketika populer nggak apa-apa, begitu. Jadi yang penting kita tidak underestimate. Jadi estimasi yang berlebihan, estimasi yang berkepanjangan, dan estimasi yang belum tentu terbukti. Begitu saja, Pak. Sederhana Tapi saja. ini loh, Prof. Kan efek-efek terhadap anak, Prof ya. Efek kan. Itu tentu kepada kesehatan, loh, Prof. Kesehatan. Jadi anak 3 tahun terus sampai jungkel-jungkel lihat bagaimana yang ada di Android itu juga rentan dengan kehidupan hubungan sosial dia itu. Ya, gimana itu, Prof? Ya memang rentan kehidupan sosial, tapi dia pasti ada masanya untuk bermain. Nah tinggal orang tua saja lah, kasih menu lain yang lebih menarik daripada gadget. Ya kan? Itu saja. Apa itu, Prof? Misalkan. Contohnya, ajak teman-teman lainnya untuk bermain. Yang kedua, ada satu komunitas-komunitas yang dibentuk memang untuk menyenangkan anak lewat non-gadget. Yang ketiga, beri jadwal yang menarik. Ya kan? Nah, itu semua kan kesalahan orang tua karena tidak memperhatikan, dibiarkan saja alasannya supaya diam. Karena menurut orang tua kan anak yang diam itu anak yang bagus. Anak yang bagus. Penurut, Prof. Ya. Penurut itu. Supaya diam, dilempari HP, maka diam dia bertahun-tahun. Kan kesalahan orang tua. Yang mestinya nanti harus membuat jadwal, Prof ya. Gimana? Iya, kasih jadwal. Jadwal yang bagaimana, Prof? Tapi itu dunia kegemaran, yang namanya dunia kegemaran itu pasti akan lepas, Mas. Seiring dengan perkembangannya, dia akan punya ketertarikan lain. Begitu. Nah itu kan bukti kalau orang tua makmur ya. Bahkan di dalam kandungan sudah disiapkan HP-nya. Masa begitu? Masa di kandungan siapkan HP-nya? Ya nyatanya lahir langsung diberi HP. Boleh. Ya. Apa itu, Prof? Pandangan jenengan kelihatan sangat liberal ya. Liberal itu artinya apa? Yusrapopo lah nonton permainan-permainan di Android. Sementara orang-orang lain ketakutan kok sampean bisa ngomong begitu, Prof? Iya, nggak usah takut. Karena Android itu kan sumber belajar yang paling lengkap. Betul. Mau apa coba di sana? Mau teks ada, mau gambar ada, mau game ada, mau apa saja ada. Nah, tinggal orang tua milih menu-menu lain yang menarik di situ. Dan ada ketertarikan lain yang melebihi HP itu yang diciptakan. Iya. Itu saja sederhana. Iya, rupanya dalam pandangan pedagogik itu ada yang mungkin arah-arah yang memang memberi kebebasan. Apa itu yang sebenarnya dipelajari dalam kepramukaan yang bisa jadi jenengan adalah ahlinya di situ. Gimana itu, Bro? Saya kan orang yang berpandangan learning by doing, Pak. Pramuka itu kan learning by doing, salah satu metodenya. Betul. Metode kedua kan natural. Natural, bukan nurture. Natural, Ya kan? not nurture, ya nurture. Nature dan bukan nurture. Right. Oke. Maka biarkan saja mereka berkembang sesuai dengan perkembangannya, ya kan? Orang tua harus sadar. Kan gampang sekali sebenarnya kan, HP itu kan meskipun sumber belajar yang lengkap, dia tidak akan berfungsi jika tidak ada paket data. Betul. Jika tidak ada WiFi.
Jika tidak ada listrik, ya sekali-sekali nggak ada pakai datanya, selesai kan? Ya. Sekali-sekali nggak ada listriknya dimatikan gitu aja, selesai kan? Nangis Pak, ya kan kita kangen sama nangisnya anak. Betul. Biar nangis. Begitu Pak. Iya. Saya sejak kecil anak-anak saya biarkan main HP Pak. Ternyata begitu besar dia hidupnya dengan HP. Betul. Online dengan HP, mendesain sesuatu tidak memerlukan laptop dia Pak. Pakai HP-nya Pak. Betul. Sekarang bekerja di bisnis online, barbershop, luar biasa. Dan dekorasi. Jadi si anak saya itu lulusan UNER, dekornya pakai HP, Pak. Dekornya itu pakai HP, nggak pakai laptop. Dia nggak bisa menggunakan laptop. Iya. Sangat menginspirasi, Prof. Sumber kekuatan bagi dia. Betul. Itu. Betul. Ya. Nah, melihat gerakan-gerakan jenengan. Dulu kan mungkin kita pernah kerja bareng, mau kerja bareng di anu itu kan pramuka dengan bahasa Inggris itu, akhirnya nggak jadi itu. Ya. Tapi tahu-tahu jenengan melalang melintang sering ketemu Pak Jokowi itu gimana ceritanya, Prof? Dalam pramuka ya, saja loh. Karena diperlukan. Oh, betul. Diperlukan. Saya mengembangkan konsep pendidikan kepramukaan, mengaktualisasikan, mengalirkan konsep dasar Baden-Powell. Kemudian saya menjelaskan konsep itu ternyata berterima, selesai, semua mengundang. Jadi saya sempat ke Taiwan, ke Manila, ke Amerika 2 kali, California bagian barat, sama satunya Virginia, New Virginia, ke Bangladesh, ke Malaysia. Sudah, itu aja, Mas. Gitu ya. Lah konsep yang saya tawarkan itu apa kepada Pak Jokowi? Kepada Indonesia, bangsa dan negara itu? Satu kata kuncinya, Pak. Experiential learning. Experiencing learning ya. Yes. Jadi bukan eksperimen. Experiencing learning ya. Experience berbasis pengalaman. Sampai ada teman yang mau mendirikan sekolah minta saya menjadi konsultan. Luar biasa. Sepanjang masa untuk menurunkan konsep experiential learning ini. Iya. Itu apa bedanya dengan experiment learning? Dengan experiencing learning, apa itu, Prof? Beda. Eksperimen itu kan dia masih exploring buatan. Betul. Ya kan? Exploring bisa ada buatan, bisa enggak ya. Tetapi kalau experience ini kan ada internalisasi. Intinya gini Pak Mutarom. Minta 2 mahasiswa Pak Mutarom, 2 orang laki-laki. Yang satu tanyai sudah punya pacar Pak belum? Oke. Sudah Pak. Jatuh cinta apa enggak? Iya Pak. Ini, ayo menikah, bawa ke catatan sipil. Yang kedua, sudah punya pacar belum? Sudah Pak, setia, iya Pak. Udah ini ada cara buku menikah, pelajari 1 bulan. 1 bulan berikutnya ujian nasional menikah. Oke. Nah, ada pertanyaan. Jika malam lampu mati, apa yang Anda lakukan di kamar? A. Teruskan. B. Berhenti. C. Marah-marah. D. Apa? Yang bisa jawab yang mana, Pak? Tentu, yang A, Pak. Yang A ya. Yang sudah experience yang nikah tadi. Sudah nikah. Bukan membaca bukunya, begitu kan? Bukan baca bukunya. Bisa saja jadi kan. Wah. Betul. Ya kan? Nah, sekarang tanya ke mahasiswa yang baru lulus cara membuat sambal pecel. Ya. Dia akan belajar. Tanyai Mbok Painem yang sudah 20 tahun experiential learning membuat sambal pecel. Nanti kan jago Mbok Pariem itu jawabnya. Sampai produknya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang ini kan anak-anak dituntut untuk
produktif, bukan reseptif. Nah, pelajaran kita di sekolah itu reseptif, Pak. Reseptif saja ya itu ya. Reseptif saja. Nah, padahal yang diminta dunia sekarang ini produktif. Menghasilkan sesuatu, lalu kreatif, inovatif, jadilah dia penghelanya, jadilah dia cahaya yang bisa diikuti yang lain. Nah, sekarang bisa nggak nyiptakan anak-anak kita, mahasiswa kita produktif, Pak, nggak reseptif. Bangku kuliah itu reseptif, Pak. Iya. Nah, maka dibuat Merdeka Belajar, magang kemana-mana, diakui sekian SKS, itu dalam rangka produktif. Apa dibalik itu? Experiential learning. Iya, experiential learning ya. Nah, nanti kalau mau konsepnya, wah, saya mau Prof itu, Prof. saya berikan detailnya, Pak. Ya, itulah makanya Pak Presiden kesengsem dengan jenengan, karena memang betapa ilmu-ilmu ini ada ilmu yang menurut saya adalah inspirasi sekali. Apa itu, Prof, sebenarnya yang dikatakan saat ini oleh Bapak Mas Menteri itu sebagai Merdeka Belajar? Yes. Nah, untuk Merdeka Belajar itu kan hanya medium. Merdeka Belajar itu hanya metode. Ya kan? Ya. Selama ini anak-anak kita belajar itu karena terhambat dengan metode, dengan media. Satu, mediumnya kelas. Dua, mediumnya teks. Tiga, mediumnya ketemu dosen itu terus. Empat, mediumnya dia tertutup dari dunia lain. Nah, sekarang medium itu dibuka, Pak, diperluas. Kedandapan semua karena memang nggak siap. Itu. Iya. Tapi kalau kita mau di bangku kuliah kita jalan. Saya beri perkuliahan mata kuliah sastra anak. Begitu lulus anak-anak jadi pendongeng yang produktif, Pak. Diundang kemana-mana sama orang-orang itu. Luar biasa. Karena konsep experiential learning itu. Experiential learning itu kan gitu itu. Ya, Merdeka Belajar. Saya mewawancari kepada seorang bapak. Dia mengatakan anaknya sudah menikah. Anak saya itu nggak sekolah, Pak. Karena waktu saya ini anak seorang penjual kaki lima. Ketika masih kecil, masa SD itu kelas 2, dia suka mendorong gerobak dan nggak mau sekolah, suka jualan seperti saya. Tapi pada akhirnya ya, saya nggak tahu bagaimana ukuran keberhasilan. Yang ada adalah kedandapan juga itu. Gimana, Prof? Bagus itu. Itu bagus. Bagus. Itu kan ilmunya Bob Sadino. Oh gitu ya. Iya, gimana, Prof? Semakin orang pinter itu semakin banyak analisis, semakin banyak perkiraan, nggak pernah melakukan. Iya. Tapi orang yang bodoh, katanya Bob Sadino, maksudnya orang yang nggak usah macam-macam, langsung melakukan. Justru dia kaya raya bisa mempekerjakan orang-orang yang pinter tadi. Ya kan? Iya. Nah, justru si anak ini, saya jamin dia pasti punya nilai yang tinggi, nilai kemanusiaan, nilai karakter yang tinggi. Nah, sedangkan yang pinter, banyak analisis, banyak baca, dia bingung saking banyaknya pilihan karakter. Ya kan? Iya. Nah, makanya bagus itu namanya sekolah alam. Sekolah alam ya itu kan. Ya. Tapi ukuran keberhasilan itu di mata masyarakat sekarang ini yang dilakukan adalah dia ternak burung. Karena apa? Masa-masa ini kan dagangan itu nggak begitu laku itu. Ketika jam 8 aja sudah diobrak, ditutup itu. Bahkan KTP saya diambil, Pak, oleh Satpol PP. Akhirnya apa? Dia ternak burung lovebird, kan lovebird itu. Nah, tapi ukuran-ukuran yang ada adalah dia punya anak dan pada akhirnya memang ya nggak bisa mencukupi kebutuhan yang secara baik, Prof. Apa itu yang namanya keberhasilan? Jadi Pak Mutarom,
nggak usah melihat ukuran orang lain. Baju kita itu ukuran L. Mengapa kita harus melihat ukuran XL? Mengapa kita harus ukuran S? Yang penting ukuran saya itu L dan enak di badan, sehingga kalau dipakai orang lain terkesima dan senang dengan baju saya, selesai. Nah, orang-orang yang selalu mengukur berdasarkan ukuran yang ada selama ini, itu kan terkendala oleh batasan XL, 2L, M, S, padahal ukuran kita L. Kalau sudah tahu ukuran kita L, ya sudah pakai aja L. Sudah nggak usah mikir XL, nggak usah mikir 2L, nggak usah mikir M, nggak usah mikir S. Itulah pandangan Bob Sadino. Bob Sadino ya. Ya. Iya. Nah, saya juga memakai seperti itu. Model-model semacam itu ya. Nah, itu saya pertentangan gini, Prof. Ada di kampus. Itu... Saya minum tapi mereknya saya tutup kok. Mereknya saya. Iya, mantap. Gimana, Pak? Di kampus itu ada sebuah keluarga. Jadi saudara-saudaranya banyak yang profesor, Prof. Dari satu keluarga itu, doktor, profesor itu. Itu ketika kita lihat bagaimana orang tua ya mendidik anak-anak mereka menjadi pada akhirnya menjadi doktor dan profesor itu adalah cukup ketat, Prof. Jadi nggak bebas, nggak merdeka begitu, tapi disiplin. Bagaimana kalau kita pertentangan dengan ini? Yang satu memang nanti pada akhirnya lovebird tadi itu, yang satunya adalah bisa jadi pendidikannya berhasil dan pendidikan itu pada akhirnya bisa mengangkat harkat derajat manusia. Itu kan perkara label, Pak. Bahwa orang sukses itu perkara label. Apakah label jabatan, apakah label gelar, apakah label kebahagiaan, apakah label keberhasilan dari sisi ekonomi. Nah, ketika orang tidak peduli dengan label itu, yang penting bisa hidup bahagia dan tidak menyakiti masyarakat, lalu dia juga bisa menghidupi keluarganya dan anak-anaknya, itu kan selesai. Nah, kita memang belum keluar dari jaring-jaring label, Pak. Sehingga banyak dana yang dikeluarkan oleh rakyat kita untuk memburu label. Padahal kanan kirinya di kampung sana itu banyak jalan untuk sukses. Tetapi karena sukses itu hanya satu label, label itu dikejar. Maka habisnya banyak gara-gara label. Ujung-ujungnya ya tidak bahagia. Nah, maka kita harus mempromosikan ke masyarakat bahwa tingkat keberhasilan itu bukan label. Tingkat keberhasilan adalah bagaimana bahagia. Salah satu ukuran bahagia adalah membuat orang lain bahagia. Membuat lingkungan bahagia. Ketika lingkungan bahagia, ketika orang lain bahagia, kebahagiaan kita akan lebih memuncak. Gitu aja. Nah, itu perlu kita sebarkan, Pak. Nah, untuk menuju bahagia memang perlu modal. Modalnya ya baca, diskusi, sekolah, buat burung labet, usaha. Nah, gelar itu berarti hanya salah satu cara untuk menuju bahagia tadi. Jadi gelar bukan tujuan, Pak. Jabatan bukan tujuan. Bisnis labet juga bukan tujuan. Bisnis entong juga bukan tujuan. Ya kan? Bisnis YouTube juga bukan tujuan. Tapi itu hanya sarana, prasarana untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita itu bahagia gitu loh. Rupanya jenengan tuh penganut apa yang ahli dalam bidang bisnis itu Kiyosaki, yang mungkin bisa jadi sangat berurutan dengan apa yang ditanyakan dengan Bob Sadino. Kayaknya begitu. Mungkin ada kayak Bapak miskin itu. Rich Dad and Poor Dad kan begitu itu.
bahwa uang itu bukan tujuan, ya, bukan tujuan Bukan. utama, gitu loh. Bukan ya. Yang ada adalah Nah, experiencing tadi kan. Nah, Nah itu harus dipromosikan ke masyarakat, Pak, supaya masyarakat kita itu tidak menjadi barbar karena rebutan gelar, rebutan jabatan, rebutan pekerjaan, rebutan ekonomi. Ini yang harus kita selesaikan sebagai kita warga Indonesia, bangsa Indonesia yang juga harus mempelopori itu, Pak.